Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan DNS server pada VMware. Di mana VMware ini diinstal Debian 10 ya, versinya versi 10. Baik, langsung saja pertama kita buka Debian 10-nya pada VMware. Kita buka dulu VMware-nya. Nah, ini VMware sudah terbuka, kemudian ini adalah Debian 10 yang sudah diinstal ya, masih kosong. Pertama kita klik dulu pada Debian 10 server SMK ini. Kemudian selanjutnya kita cloning ya, supaya nanti ketika ada kesalahan kita bisa memakainya lagi. Kita clone dulu Debian 10, klik kanan, kemudian manage, kemudian clone, kemudian next lagi, pilih yang create a full clone, klik next. Nah, ini ubah namanya latihan Debian 10 ya. Nah, latihan DNS server. Nah, jadi namanya kita ubah menjadi latihan DNS server. Kemudian ini letak penyimpanannya ada di C ya. Kemudian klik finish. Nah, ini proses cloning. Tunggu beberapa saat hingga proses cloning ini selesai. Nah, sementara itu kita bisa lihat di modulnya ya. Siapkan dulu modul yang DNS server, kita bisa dibaca-baca dulu. Nah, proses cloning ini udah rapih ya, udah mau rapih. Nah, ini kalau udah rapih, udah ada tulisan done, kemudian kita close saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini ada file Debian yang kita cloning tadi. Di sini namanya latihan DNS server. Nah, kalau sudah terbikin seperti ini, kita buka modulnya, kita lihat modulnya. Yang pertama kita lihat topologinya. Nah, lihat topologi nomor 1 ini di mana ada server ya, di situ servernya Debian 10 dengan IP yang akan kita buat 192.168.1.1, kemudian DNS servernya kita akan membuat www.tkj.com atau .com ya, www.tkj.com. Kemudian pada pengujian kita menggunakan klien ya. Di sini OS-nya yaitu Windows. Kemudian IP kliennya yaitu 192.168.1.2. Kemudian hasil dari pengetesan nantinya yaitu ngeping www.tkj.com. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, lihat konfigurasi langkah nomor 2 atau lihat langkah nomor 2. Pertama, konfigurasi IP address pada PC klien. Berarti kita masuk ke network internet setting, kemudian pilih yang change adapter option, kemudian pilih yang VMware. Nah, di sini VMware ada 2, yang VMnet 1, VMnet 8. Yang mana yang harus kita konfigurasi, kita bisa lihat dulu di VMware-nya. Nah, pada latihan DNS server ini kita lihat dulu pengaturan jaringannya dengan cara klik kanan, kemudian setting, lihat pada network adapter. Nah, di sini lihat di custom. Nah, klik yang segitiga kecil ke bawahnya. Pilih yang host only-nya. Berarti host only-nya ada di VMnet 1. VMnet 1. Kalau yang ada di VMnet 8 atau VMnet 0 itu sesuaikan ya. Kebetulan yang punya saya ada di host only, host only-nya ada di VMnet 1. Klik.
Nah, di mana nanti PMNet 1 ini yang akan kita konfigurasi ya. Kemudian oke. Nah, jadi yang harus kita atur adalah di PMNet 1. Nah, di PMNet 1 berarti yang ini yang harus kita atur, bukan yang ini. Klik 2 kali pada PMNet 1, kemudian klik Properties, kemudian tekan yang TCP/IP versi 4. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya. IP yang pertama adalah IP address, di sini adalah IP client ya. Di sini saya menggunakan 192.168.1.2 seperti pada modul yang nomor 2. Kemudian netmasknya ini otomatis 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.1.1, di mana ini gateway ini adalah IP server Debian yang akan kita bikin nanti. Kemudian DNS-nya, nah di sini harus ada IP DNS ya. DNS-nya sama dengan IP server yaitu 1.1. Kalau sudah diatur semuanya, kita klik OK. Kemudian OK lagi, satu kali lagi. Kemudian close. Ini bisa di close. Nah, berarti langkah nomor 2 itu udah selesai. Kemudian kita ke langkah nomor 3, yaitu jalankan Debian server dan login sebagai root. Kita jalankan dengan menekan power on. Tunggu prosesnya. Tekan enter. Nah, langkah nomor 3 berarti kita login sebagai root. Masuk sebagai root, kemudian passwordnya admin, enter. Nah, kemudian kalau sudah login sebagai root, kita masuk ke langkah nomor 4, yaitu cek nama perangkat jaringan yang akan dikonfigurasi. Perintahnya adalah if a. Nah, di sini perangkat yang akan kita konfigurasi ada di nomor 2 ya. Nomor 1-nya adalah LO, nomor 2-nya adalah ENS33. Jadi yang akan kita kasih IP adalah ENS33. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi IP pada Debian server ya. Karena kita udah mengetahui perangkat yang akan kita atur. Perintahnya adalah nano. Ini ada langkah pada nomor 5 ya. Langkah pada nomor 5. Spasi dulu, /etc, /network, /interface, enter. Nah, di sini kita ubah saja yang LO-nya menjadi ENS33, kemudian yang ini juga ENS33 karena yang tadi kita lihat yang perangkatnya adalah ENS33. Nah, ini kita statikan, statik. Kemudian enter, kemudian tab, addressnya kita kasih S-nya 2 sama D-nya 2, 192.168.1.1. ini adalah IP server ya yang kita rencanakan 1.1. Kemudian netmask kita kasih 255.255.255.0, enter. Tab. Selanjutnya network 192.168.1.0 ya. Dan network. Satu lagi broadcast 192.168.1.255. Cek kembali, pastikan tidak ada yang salah. Kalau sudah dirasa benar, kita simpan dengan angka ctrl-o, enter, ctrl-x untuk keluar. Nah, lihat selanjutnya kita masuk ke langkah nomor 6. Install paket pendukung ya, network dan DNS. Di sini kita akan menginstal dua aplikasi, apt install nettool O-nya 2. Kemudian yang kedua DNS utils. Nah, dapat dilihat keterangannya pada langkah nomor 6. Nettool itu untuk cek IP ya, menggunakan perintah ifconfig. Jadi
ketika kita udah menginstal NetTool, nanti kita bisa cek IP-nya tidak hanya menggunakan IPA, tapi kita bisa menggunakan ipconfig. Kemudian yang DNS utilnya kita gunakan untuk mengecek DNS dengan menggunakan nslookup nantinya. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, kita langsung saja tekan enter ya. Enter. Ketika ada pilihan, pilih Y, kemudian enter. Tunggu proses install selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita cek ya. Langkah nomor 7, cek. Selalu cek ketika udah install apapun ya. Perintahnya adalah, lihat di langkah nomor 7, ketikkan kembali perintah nomor 6. Berarti perintah nomor 6 ini, tekan enter. Nah, pastikan di sini 0 upgrade ya. Sampai 0 not upgraded gitu ya. Jadi 0-nya ada 4 yang ini. Pastikan itu udah ada, tandanya itu udah berhasil diinstal, udah sukses diinstal. Selanjutnya kita restart yang networknya ya. Perintahnya adalah /etc/net/init d/networking spasi restart, kemudian enter. Dan pastikan di sini ada tulisan oke ya. Kalau fail berarti ada kesalahan di networknya, pengaturan networknya. Selanjutnya kita cek IP dengan menggunakan ipconfig, karena kita tadi udah install NetTools ya, jadi kita bisa menggunakan ipconfig gitu ya. Perintahnya, cara ngeceknya yaitu dengan menggunakan ipconfig, menuliskan ipconfig kemudian enter. Nah, dapat dilihat di INS33 IP-nya sesuai dengan yang kita tuliskan, yaitu 1.1, kemudian netmasknya sesuai, broadcast-nya juga sesuai. Setelah itu kita coba cek sambungan dari klien ke server ya, dimana servernya itu IP-nya 192.168.1.1. Kita pergi ke klien ya, ini diminimaliskan dulu, berarti di pencarian tuliskan saja cmd atau command prompt, kemudian enter, ping IP server 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, pastikan ada tulisan reply atau TTL ya, ada reply. Kemudian kalau sudah reply seperti ini, kita minimaliskan saja, buka lagi servernya. Nah, berarti kita lanjut ke langkah nomor 14. Di sini nomor 11 ya. Di sini kita gabungkan, di langkah nomor 11 itu kita gabungkan DPD1 dan DPD2 serta koneksikan secara bergiliran dengan perintah apt cd-rom add. Nah, berarti pertama kita masukkan dulu DPD1. Nah, pastikan connect ya. Kebetulan ini udah DPD1. Kemudian kalau belum ya klik browse ya, pilih DPD1. Kemudian oke. Pastikan di sini yang hijau. Nah, perintahnya apt min cd-rom add, kemudian enter. Nah, ini akan melakukan proses scan. Nah, kalau udah ada tulisan repeat berarti itu udah selesai ya. Kemudian selanjutnya DPD2 ya, tadi DPD1 sekarang DPD2. Klik lagi yang logo DPD ini, klik setting, pilih browse, pilih yang DPD2, kemudian oke. Nah, ini pilih yes ya. Nah, di sini DPD-nya belum connect, klik saja satu kali, kemudian connect. Nah, tuliskan perintah yang sebelumnya atau yang pt cd-rom add. Nah, kita menggunakan panah atas saja karena tadi udah nulis, masih ada bekasnya ya. Perintahnya juga sama. Klik enter. Nah, di sini udah ada repeat. Nah, untuk mengeceknya atau untuk memastikannya DPD1 dan DPD2 udah terbaca, kita gunakan perintah nano spasi /etc/apt
/souches titik list, enter. Nah, kita lihat di tulisan yang warna hijau ini. Bila di sini ada binary 2 dan 1, berarti itu udah terbaca DPD 1 sama DPD 2-nya. Ya, kalau baru 1 berarti kita scan lagi DPD yang belum terscan. Nah, ini udah kebetulan udah 2 ya, DPD 1 sama DPD 2 udah terbaca. Untuk keluar tekan Ctrl+X. Kemudian kita bersihkan saja, clear. Kemudian yang berikutnya kita pergi ke langkah 13, yaitu menginstal paket bin 9 ya, DNS-nya, yaitu ada di aplikasi bin 9. Paket DNS-nya ada di bin 9. Untuk perintahnya kita menggunakan apt install bin d ya, bin d 9, enter. Nah, ketika ada perintah seperti ini, ada pilihan seperti ini, tekan yes saja, kemudian enter. Ini proses install akan berjalan. Nah, setelah proses install ini, kita wajib cek ya, apakah udah berhasil diinstal atau belum. Ngeceknya adalah di langkah nomor 14, cek penginstalan dengan mengetikkan kembali perintah nomor 13. Berarti perintah nomor 13 adalah apt install bin 9. Nah, kalau berhasil itu udah ada tulisan 000 ya, 0-nya 4 kali. Bin 9, enter. Nah, ini belum ada tulisan 00, berarti ini masih error ya. Nah, dikarenakan error, kita baca lagi. Apabila belum ada 000, maka tuliskan perintah yang tertera di layar. Berarti perintah di sini disuruh untuk menuliskan ini ya, yang apt min pick broken ya, ini ya. Install. Nah, kita tuliskan saja apt spasi min pick min broken spasi install. Tuliskan sama ya. Apt spasi min pick min broken install, enter. Pilih Y. Nah, di sini meminta DPD 1. Kita masukkan DPD 1. Setting, browse, kemudian pilih yang DPD 1. Kemudian oke. Ini yes. Kemudian connect. Setelah itu tekan enter. Nah, ini proses install bin 9. Nah, apakah udah berhasil? Kita cek lagi dengan menggunakan perintah yang tadi. Yang perintah nomor 13 ya, yang apt install bin 9. Pastikan sudah ada 000. Nah, di sini udah 00, berarti ini tandanya udah sukses. Upgraded-nya udah 0 ya. Selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya atau konfigurasi berikutnya, yaitu ke langkah nomor 15 ya, masuk direktori bin d ya, bin d. Kita masuk ke bin d dengan cara tuliskan cd spasi /etc/bin d ya. Itu di nomor 15 itu bin itu tapi pakai d ujungnya ya, bin d. Kemudian enter. Untuk melihat isi dari bin d kita tuliskan ls, enter. Nah, pastikan terdapat 3 file ya. File ini yang pertama dblocal, db127, named conep, the power jones. Jadi terdapat file itu, pastikan sudah ada file 3 ini di bin 9 ya. Kita lihat. Pertama dblocal. Nah, ini dblocal ada ya, dblocal, kemudian db127 sama named conep, the power jones udah ada. Jadi ini udah ada semua. Nah, kalau sudah ada semua, kita ke langkah 16 buat file forward dan reverse ya. Di mana di sini file forward kita akan namai tkj.4 dan file reverse akan kita namai tkj.5
ref ya, atau ref. Nah, di mana file forward ini berfungsi untuk mengkonversi ya nama domain ke IP. Nah, kalau reverse itu sebaliknya, dari IP ke domain ya. Jadi yang dari TKJ ke 192.168.1.1, begitu juga sebaliknya untuk file reverse-nya. Nah, pertama kita membuat file forward ya, di mana file forward ini scriptnya itu sama, isinya itu sama dengan DB lokal, tetapi ada beberapa yang harus diubah ya. Jadi kita kopikan saja DB lokalnya ke tkj.for. Kemudian begitu juga dengan reverse ada di db127. Nanti kita konfigurasi isinya ya. Jadi kita kopikan db127 ke tkj reverse. Jadi pertama kita yang file forward dulu, membuat file forward, kita kopikan dari db lokal. Perintahnya adalah cp db.lokal menjadi file reverse punya kita, yaitu tkj ya. Buat tkj.for, ini forward ya maksudnya, for. Enter. Kemudian satu lagi cp copy ya, db.127 menjadi tkj.ref atau ref ya. Enter. Kita ls, maka udah terbuat. Nah, di sini udah terbuat ya, ada tkj forward sama tkj reverse. Nah, setelah itu kita konfigurasi file named ya, named.conf.default zone. Perintahnya yaitu dengan menggunakan nano /named ya, conf.default, misalnya conf ya, default zones. Enter. Nah, di sini di paling bawah tuliskan teks berikut di baris paling bawah. Berarti tuliskan teks paling bawah, yaitu John SMK. John kutip smk.com kutip spasi kurung kurawal, enter. Kemudian tab, tipe master, titik koma, enter lagi, tab, filenya ya, filenya ada di mana ya, file spasi kutip slash etc slash bin d ya, bin slash tkj for. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu lagi ini, oh iya, ini kurung kurawalnya, kemudian titik koma ya, seperti ini ya, johnsmk.com. oh, ini bukan SMK ya, itu modulnya beda ya, harusnya ini adalah TKJ ya, karena kita membuat membuat topologinya TKJ ya. Jadi masukkan tkj.com, tipe masternya ini ya, filenya ada di tkj bin tkj for. Satu lagi kita menuliskan John spasi kutip 1.168.192.in
bukan titik ya, strip arpa kutip spasi kurung kurawal enter, tipe master koma, kemudian tab lagi filenya, spasi kutip slash etc slash bin titik, bukan titik, slash tkj titik ref ya, ref, kemudian kutip titik koma kurung kurawal, kemudian titik koma. Jadi dua file ini kita tuliskan ya, sama persis. Jadi seperti ini, Johan tkj tipe master. Nah, tetapi ada trik ya, ada trik supaya kita nggak usah nulis semuanya gitu ya. Ini kita bisa ngopikan saja, kan ini sama nih dengan yang atas ya. Kalau dilihat nih, John localhost, ini cuma ganti localhostnya saja menjadi tkj ya, menjadi tkj.com. Kemudian di sini 127 kita ganti menjadi IP. Nah, kita bisa mengcopy dari sini ya, bisa mengcopy dari sini. Nah, mau ditulis silahkan, tapi lama ya kalau ditulis. Nah, coba kita yang copy saja, ini hapus dulu. Tadi ditulis kita hapus. Nah, kita pergi ke paling atas ya. Nah, dari sini berarti kita akan mengcopy dari sini. Akan kita cut dulu, kita tandai dulu atau kita blok dulu dengan perintah alta, kemudian ke bawah hingga sini, berarti hingga sini. Oh, terlalu jauh, hingga sini ya, jadi dua John ini. Nah, setelah ini di blok, kita tekan CTRL sama K. Nah, ini akan hilang ya. Kemudian tekan CTRL U untuk paste, CTRL sama U. Nah, ini biarkan ya, jadi yang atas biarkan lagi. Nah, kita paste lagi satu kali lagi di bawah, di baris paling bawah, CTRL U. Nah, jadi ada ya, jadi yang atas aman, tidak diapa-apain, yang bawah kita dapat yang bawah yang dipaste, jadi ada dua ya. Nah, ini kita ubah saja ya, jadi gak usah nulis semuanya gitu ya. Jadi yang di modul gak usah ditulis, tinggal hapus ini saja, ngedit, kemudian tuliskan tkj.com ya. Nah, baru sekarang kita samain dengan yang modul. Nah, ini file ini kita ubah menjadi tkj forward ya, yang bawahnya juga yang 127. Nah, ini IP ya. IP ini diambil tiga bagian saja sampai networknya saja ya. Dimana di sini kan kita menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, kita ambil tiga saja dari awal ya, 192.168.1. Nah, yang satunya nggak usah dibawa. Nah, tetapi di sini menulisnya harus dari belakang dulu. Nah, berarti kalau dari belakang kita nulisnya 1.168.192. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau dari belakang kita tulis 1.168.192. Ini in addr alpha sama, kemudian ini yang ini kita ubah menjadi file tkj rep ya, rep. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan CTRL O, enter CTRL X untuk keluar. Nah, itu udah rapih langkah 17 ya. File named sudah rapih. Nah, sekarang kita konfigurasi file forwardnya gitu. Ya, langkah 18. Perintahnya adalah nano
nano spasi ya tkj titik for, karena tadi kita membuat file forwardnya di sini tkj titik for, enter. Nah, kita ubah setiap nama yang ada localhost atau tulisan localhost ubah menjadi tkj.com. tkj.com. Nah, usahakan titiknya jangan kehapus ya. Nah, ini localhost ada titik, titiknya jangan kehapus. tkj.com, titiknya biarkan, yang bawah juga sama. Ini titiknya jangan sampai kehapus, tkj.com. Selanjutnya ini adalah IP ya, IP, masukkan IP di sini 192.168.1.1 IP server. Nah, yang ini kita hapus, samakan seperti yang di atas. Nah, tapi samakan lihat di modulnya. Nah, dimana di sini add-nya kita ubah menjadi www ya, www, in-nya sama, a-nya sama. Ini tab ya, ini IP 192.168.1.1. jadi samakan seperti yang di modul. Kalau sudah simpan. Nah, ini ada yang kurang nih, TK ya, TKJ harus TKJ, lihat lagi jangan sampai ada yang salah. Kemudian kita simpan, ctrl-o, enter, ctrl-x keluar. Nah, file forward sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi file reverse. Cek di nomor 19 ya. Nano, perintahnya nano slash tkj titik reverse ref ya. Dan enter. Sini juga sama, localhostnya kita ubah menjadi tkj.com. titik.com. Hati-hati titiknya jangan sampai hilang. Kemudian di sini juga sama tkj.com ya. Ini yang bawah juga sama tkj.com. Titiknya jangan sampai hilang. Ini sama tkj.com. Nah, ini kita masukkan IP yang paling akhir tadi ya, yang paling akhir. Nah, karena kita IP-nya 192.168.1.1. Nah, kita tuliskan IP paling akhir di sini yaitu 1 gitu ya. Nah, di bawahnya juga sama, lihat di modul. Kita tambahkan 1 tab in kapital, tab ptr, tab. Nah, di sini tambahkan www.tkj.com titik ya, pakai titik. Lihat pada modul nomor 19. Nah, ini samakan semuanya. Kalau sudah benar, kita simpan ctrl-o, kemudian enter, ctrl-x keluar. Nah, kalau sudah selesai, kita ke langkah nomor 20, yaitu tambah nama domain kita pada resolve ya, resolvi.conf. Perintahnya nano spasi slash etc slash resolvi.conf. Hati-hati ya penulisannya salah. Ini filenya harus sesuai. Resolvi, lihat lagi judulnya resolvi.conf. Tuliskan yang tertera pada langkah nomor 20. Yang pertama search, tulisannya tkj.com, enter, kemudian domain, spasi tkj.com, kemudian name server, name server ya, terus IP server 192.168.1.1. Pastikan lagi tidak ada yang salah. Kemudian simpan ctrl-o, enter, ctrl-x. Kemudian setelah itu kita pergi ke langkah 21, restart ya, bin 9, perintahnya slash etc slash init.d, init.d, kemudian bin 9, jangan lupa D-nya ya,
bin D gitu ya, bin 9, kemudian spasi restart, enter. Nah, pastikan tulisannya oke ya. Pastikan tulisannya oke. Bila tampilan pesan kesalahan atau file, periksa kembali file namek.conf. Kita buka modulnya di langkah nomor 22. Nah, saatnya pengujian ya. Jadi pengujian NSLOOKUP. Ya, NSLOOKUP ini yang tadi kita install di awal ya, yang DNS util. Nah, sekarang bisa kita gunakan. Penulisannya adalah NSLOOKUP, lookup. Nah, ini untuk mengecek IP-nya ya, 192.168.1.1. Ini file reverse ya, cek. Nah, kalau udah seperti ini berarti itu udah betul ya, yang tkj.com, kemudian ada www.tkj.com. Kemudian kita, nah apabila di sini error ya, berarti kesalahannya ada di file reverse ya, tkjref ya, tkjref. Sekarang kita cek lagi NSLOOKUP lagi, nama domainnya berarti NSLOOKUP tkj.com. Nah, ini yang pertama. Nah, di sini seharusnya ini tidak error ya. Jangan ada tulisan server-can find tkj.com share file. Jangan ada tulisan seperti itu ya. Kalau ini dipastikan error, periksa kembali file tkj4. Tapi kita cek lagi yang satunya lagi, yang www. Nah, di sini tkj.com kita cek. Nah, ini juga error ya. Jadi ini tidak berhasil atau tidak sukses. Nah, untuk mengatasinya kita lihat modul yang tkj.com itu, cek di kesalahannya ada di periksa kembali file tkj4. Nanti lihat di tkj4 nano /tkj4, enter. Kita lihat lagi tkj4 apakah ada kesalahan. tkj.com sudah, lihat lagi dengan modulnya tkj.com udah 192.168 1.1.168.1.1 sudah ya. tkj.com kita lihat lagi di modulnya. Nah, di sini pastikan lagi tidak ada yang beda pada ya, forward. tkj.com sudah ada titiknya, www sudah, ini sudah, yang atasnya juga sudah, ini sudah, ini tkj.root titik tkj.com titik sudah. Berarti ini tidak ada kesalahan. Simpan. Kita lihat yang X saja ya, X. Kita lihat yang reverse. tkj.com ini tkj.com ini juga sama, ini tkj.com sudah, ini ptr sudah, tkj.com tkj.com sudah. Rasa di sini udah benar. Kita lihat lagi di yang pertama, nama dia. Kita lihat di name nano conflict default John. Kita lihat di file ini apakah ada yang salah. Nah, ternyata ada kesalahan nih. Salahnya di tkj. Nah, ini cuma tk saja ya, ini tuliskan tkj.
tkj4 tkjref sudah kita simpan, ctrlo enter, ctrlx. Kita sekarang coba restart lagi. Nah, setiap sudah ada konfigurasi sedikit apapun kita restart dulu bin 9 nya. Nah, kalau sudah di restart kita coba lagi yang error tadi, nslookup berarti tkj.com. Nah, ini salah penulisannya, ns k-nya kurang, nslookup tkj.com. Apa yang salah? Oh, ini ada a-nya, nslookup tkj.com. Nah, ini ya. Nah, ini berhasil ya, 6 tkj, addressnya 192 sebelumnya. Kita clear dulu supaya bersih. Kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil. Kemudian yang www kita coba, www.com. Ini juga udah berhasil ya. Jadi langkah ke 23 nslookup-nya udah berhasil, 24 nslookup-nya juga sudah berhasil. Bila diuji dengan perintah nslookup kemudian tidak ada respon, silakan periksa resolve.conf. Ini tidak ada. Kemudian langsung ke pengujian di klien. Pengujian di klien langkah 26, berarti kita pergi ke klien, minimizekan dulu, kemudian buka cmd ya, berarti masuk ke cmd di klien ini, kemudian ping IP dulu, ini reply, kemudian ping DNS ya, berarti ping tkj.com, enter. Nah, ini udah reply juga. Satu lagi www.tkj.com ping www.tkj.com, ini udah reply juga. Berarti ini langkah 26 itu udah bisa ya, udah selesai. Nah, di sini lanjut ke langkah 27, kita mengecek dengan menggunakan browser ya, browser di klien. Nah, kalau kita coba dulu, ini belum diinstal Apache, belum bisa ya kalau ngecek www.tkj.com. Nah, ini masih belum bisa ya. Nah, kita buka dulu VMware-nya atau buka dulu servernya. Kita instalkan dulu yang namanya Apache ya. Ini clear dulu. Install Apache, buka Debian di VMware, kemudian install Apache 2 ya. apt install Apache 2, enter. Kemudian pilih Y, kemudian akan proses install berlangsung ya. Nah, ini proses installnya, install Apache. Kemudian kita cek ya apakah Apache yang sudah terinstall. pt install Apache 2. Nah, ini udah 00, berarti udah terinstall. Nah, sekarang kita masuk ke browser lagi. Tuliskan www.tkj, apakah udah bisa masuk, www.tkj.com, enter. Nah, itu ya, berarti ini tandanya kita udah bisa gitu ya, udah berhasil menginstal DNS. Kalau kita menulis tkj.com, berarti ini akan dibawa ke sini. Begitu pula dengan 192, mengetikkan 192.16.1.1. Untuk ke sini mengetikkan tkj.com juga seharusnya masuk ke sini ya. Jadi itu sudah berhasil cara pengujiannya. Nah, demikian untuk praktek DNS. Silakan dicoba pada komputer
komputer masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.